Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sandi Dermawan. NIM saya 155 dari PGMI kelas 4D. Saya akan sedikit menjelaskan tentang atau materi pengukuran panjang, pengukuran berat, dan debit. Oke, yang pertama ada pengukuran panjang. Untuk mengukur meteran pita, ada juga meteran saku, dan ada juga penggaris. Untuk mengukur sebuah panjang benda, itu kita harus mengetahui tentang satuan panjang. Dan dalam pengukuran panjang, kalian harus juga mengetahui tentang satuan panjang. Satuan panjang itu ada km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Nah, untuk setiap turun tangga itu dikali 10. Ketika naik tangga dibagi 10. Mungkin contohnya km ke hm itu turun 1, berarti dikali 10. Jika km ke dam itu berarti turun 2 kali, berarti 100, bukan 20, tapi dikali 100. Nah, dari satuan panjang itu mempunyai km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, lalu mm itu milimeter. Untuk kalian lebih dapat memahami, mungkin bisa langsung latihan soal atau contoh soal seperti yang sudah saya buat. Contoh 6 km ke hm, berarti itu turun berapa tangga? Km ke hm itu turun 1 tangga, berarti 6 dikali 10, dan hasilnya 60. Berarti 6 km ke hektometer itu mempunyai hasil 60 hektometer. Selanjutnya contoh kedua. 3 meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter turun atau naik. Meter ke sentimeter itu turun 3 tangga, berarti 3 dikali berapa biar menjadi sentimeter? 3 dikali 100. 3 dikali 100 mempunyai hasil 300, berarti meter ke sentimeter mempunyai hasil 300 cm. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu ada pengukuran berat. Untuk mengukur berat suatu benda, kita juga bisa menggunakan alat bantu seperti tep. Selanjutnya ada timbangan duduk, dan ada juga timbangan kodok. Di dalam satuan berat itu ada kilogram, hg, dak, g, dg, cg, dan mg. Nah, untuk kalian mengetahui kepanjangan dari satuan berat sudah saya tampilkan di dalam video. kg itu kilogram, hg itu hektogram, dak itu dekagram, g itu gram, dg itu desigram, cg itu sentigram, dan mg miligram. Nah, perlu kalian ketahui juga di dalam satuan berat itu ada juga satuan berat seperti ton, kuintal, on, dan pon. Agar kalian lebih langsung mudah memahami, mungkin langsung latihan soal. Nah, di dalam satuan berat itu tadi seperti ada ton, kuintal, pon. Itu ketika itu ke kanan berarti dikali, maksudnya contoh
ton ke kilogram, berarti itu dikali. Lalu sebaliknya, jika ke kiri, contoh kilogram ke ton, itu dibagi. Nah, mungkin kalian agar lebih cepat mengetahui atau memahaminya, langsung ke contoh. 5.000. Nah, jadi 5 ton ke kilogram itu mempunyai hasil 5.000 gram. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, adalah debit. Debit itu adalah debit merupakan banyaknya zat cair yang mengalir dalam satu satuan waktu. Dalam perumusannya, V, Q, dan T. Q itu volume, Q itu debit, dan waktu itu T itu waktu. Agar kalian mudah memahaminya, kita buatkan segitiga ajaib paling atas, dan Q itu di bawah samping kiri, dan T itu di bawah samping kanan. Untuk mencari volume berarti kita Q dikali waktu atau debit dikali waktu. Untuk mencari debit sendiri itu volume dibagi waktu, dan untuk mencari waktu itu volume dibagi debit. Langsung saja ke contoh. Dalam 30 menit sebuah kran mengeluarkan air sebanyak 4.800 meter kubik. Berapakah debit air dari kran tersebut? Berarti yang diketahui ada waktu yaitu 30 menit, selanjutnya ada volume itu sebanyak 4.800 meter kubik, dan yang dicari adalah debit. Kita masuk perhitungan. Seperti tadi sudah diketahui dan ditanya debit, berarti kita menggunakan rumus debit. Lihat segitiga ajaib itu, berarti volume dibagi waktu 4.800 meter kubik dibagi 30 menit yang menghasilkan 160 meter kubik per menit. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.